Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 IFB. Kami ingin mempresentasikan terkait capaian Project Based Learning kami dalam satu semester yang berjudul Project Aplikasi Penyewaan Kos Berbasis Web dengan nama Kosku. Deskripsi singkat tentang proyek kami yaitu proyek penyewaan kos berbasis web ini muncul sebagai titik terang terhadap para konsumen yang membutuhkan sistem penyewaan kos secara online. Penyewaan kos ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menyediakan platform kepada para penyewa dan para pemilik kos yang telah terverifikasi dan terjamin kualitas kosnya. Dengan manajer proyek kami yaitu Bapak Ahmad Hamim Tohari SST MT, dengan pengarah Pak Muhammad Idris STR MTR Kom, Pak Noper Ardi, Pak Duli, dan Pak Agus Fatullah. Di mana anggota kami berisikan 6 orang yaitu saya sendiri sebagai ketua, lalu ada Maulana Ramadan, ada Nabila Maya Syafira, ada ada Arabella Advania Ginting, ada Aruna Foga, dan Helena Gultom. Selanjutnya ada capaian akhir proyek. Di sini ada berbagai fitur yang sudah diimplementasikan. Pada bagian penyewa ada fitur login, register, homepage, profil penyewa, halaman pencarian, halaman detail kos, halaman pembayaran, dan selanjutnya ada bagian owner. Ada login daftar kos atau menambah dan mengedit data kos, lalu ada login dan register. Selanjutnya pada bagian admin ada tampilan verifikasi akun, tampilan login, tampilan verifikasi pembayaran. Selanjutnya, fitur aplikasi yang belum diselesaikan ada fitur chat atau komunikasi antara penyewa dan owner. Lalu ada fitur notifikasi, dan yang terakhir ada fitur rating dan ulasan kos. Oke, selanjutnya untuk bagian logbook, kami mempunyai 5 tahapan. Yang pertama ada planning, lalu ada bagian desain, lalu ada implementasi front end, selanjutnya implementasi back end, dan yang terakhir ada pengujian. Lalu untuk detail planning adalah yaitu membuat flowchart tentang aplikasi penyewaan kos dengan output, alur flowchart, dan laman tampilan. Lalu untuk tahapan desain, detailnya adalah merevisi dan merinci beberapa aspek esensial yang sebelumnya telah dikerjakan pada tahap planning dengan membuat flowchart per subsistem, mockup desain, table basis data, dan use case pada keseluruhan aplikasi web. Dengan output, flowchart per subsistem, mockup desain, tabel basis data, use case, dan use case aplikasi. Lalu untuk tahapan implementasi, detail pengerjaannya, front end halaman regis, login, homepage, pemesanan dan pembayaran, serta profil. Dengan output, halaman regis, login, homepage, pemesanan dan pembayaran, dan yang terakhir profil. Lalu untuk tahapan implementasi backend, detailnya backend untuk fitur regis, login, profile, serta fitur lainnya dan pengelolaan data di database. Dengan output, semua fitur dapat berjalan dengan baik. Yang tahapan terakhir ada pengujian dengan detailnya adalah memastikan fungsionalitas pada backend dan semua kinerja pada aplikasi berjalan sesuai rencana. Dengan output, seluruh sistem teruji dengan baik dan performa aplikasi stabil pada berbagai skenario pengujian. Berikutnya adalah kontribusi kelompok kami dalam PBL, yang dimana kontribusi semua anggota kelompok berupa perencanaan awal aplikasi, membuat draft RPP, dan penjadwalan dan pembagian tugas. Secara personal, yang dimana Enfali Hilmi yang pertama berkontribusi membuat tabel database, membuat alur flowchart aplikasi, serta berperan membuat front end dan back end. Selanjutnya ada Arabella Advania Ginting yang berkontribusi dalam membuat alur flowchart aplikasi, serta berperan dalam membuat halaman pembayaran kos. Selanjutnya, Helena Gultom atau saya sendiri berkontribusi dalam membuat alur flowchart aplikasi, serta berperan dalam membuat front-end halaman profil penyewa. Baik, untuk kontribusi anggota selanjutnya itu ada Aruna Fajar Prayoga, berperan dalam membuat diagram use case, kemudian membuat alur flowchart, dan berkontribusi dalam front end. Selanjutnya ada Maulana Ramadan, berkontribusi dalam membuat UI UX design, dan berkontribusi dalam front end. Dan yang terakhir ada Nabila Maya Safira, berkontribusi dalam membuat alur flowchart, dan penulis draft laporan PBL,
berkontribusi dalam membuat UI UX design, dan berkontribusi dalam front-end. Baik, di sini yang terakhir adalah refleksi proyek. Yang pertama, masalah dan kendala. Dalam proyek ini, kami mengalami beberapa tantangan yang terbesarnya adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota kelompok. Hal ini mengakibatkan mispersepsi dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dibagi. Beberapa anggota kelompok tidak cukup terbuka dalam berbagi ide, pendapat, atau kesulitan yang mereka hadapi, sehingga beberapa masalah tidak segera teratasi. Yang kedua, ada solusi. Kedepannya, kami menyadari pentingnya meningkatkan komunikasi secara lebih terbuka dan terstruktur, pembagian tugas yang lebih jelas, diskusi rutin, dan membangun atmosfer yang mendukung untuk berbagi ide secara bebas akan sangat membantu kelancaran proyek untuk kedepannya. Baik, saya akan bacakan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi penyewaan kos. Yang pertama, pada bagian ini, user dapat langsung login jika sudah memiliki akun dengan memasukkan email dan password. Yang kedua, ada bagian register. User dapat melakukan register jika tidak memiliki akun user, harus mengisi nama lengkap, nama panggilan, dan lain-lain. Selanjutnya, fitur yang ketiga yaitu pada halaman homepage, pengguna dapat melihat kos yang ingin dipilih serta menu pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada aplikasi penyewaan kos terdapat pada menu profile bagi penyewa kos. Pada halaman profil terdapat data diri pengguna, mulai dari username, email, telepon, dan lain-lain. Lalu, terdapat juga menu edit profil bagi penyewa yang ingin mengedit data diri, mulai dari nama lengkap hingga kata sandi untuk memperbarui profil. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur yang terdapat di aplikasi penyewaan kos, yaitu ada menu pencarian untuk memudahkan pengguna dalam mencari kos yang diinginkan. Lalu terdapat juga filter di mana penyewa dapat dengan rentang harga yang dicari dan fasilitas yang diinginkan. Selanjutnya, pada aplikasi penyewaan kos, penyewa dapat juga melihat detail dari kos yang dia pilih, mulai dari harga, lalu fasilitas, hingga lokasi. Selanjutnya, fitur pada pemilik kos terdapat login dan registrasi, di mana login, apabila owner telah memiliki akun, maka bisa langsung mengisi username dan password dan akan mendapatkan pesan login berhasil. Setelah itu akan langsung diarahkan ke dashboard owner. Sebaliknya, jika belum memiliki akun, akan diarahkan ke menu registrasi. Selanjutnya terdapat fitur dashboard dan daftar kos. Setelah melakukan login, pemilik kos akan diarahkan pada dashboard owner, dan fitur yang terdapat pada pemilik kos adalah mengelola daftar kos yang dimana owner dapat mengedit dan menghapus data kosnya. Selanjutnya, fitur pertama yaitu login dan registrasi. Apabila admin telah memiliki akun, maka bisa langsung mengisi username dan password, dan akan langsung diarahkan ke dashboard admin. Sebaliknya, jika belum memiliki akun, maka dia akan kembali registrasi. Dan fitur selanjutnya, fitur yang terdapat pada admin mencakup fitur penyewa atau owner yang belum diverifikasi maupun yang sudah diverifikasi. Fitur verifikasi pembayaran dan riwayat pembayaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Manpro dan para dosen pembimbing atas kesempatan untuk mempresentasikan proyek kali ini. Terima kasih.